Podcast. Saya Laindia Namanta Fritz dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307. Podcast ini adalah inisiat dimulai dari Distrik 307A1. Thank you. Pemirsa, kali ini kita punya bintang tamu. Siapakah dia? Dia adalah the one and only Lion Dadang. Lion Dadang itu adalah sebagai Global Service Team District Coordinator. Selamat, congratulations atas penugasannya di tahun 2023 dan 2024. Sama-sama. Mau tanya dong, boleh nggak? Nanya-nanya kayak tamu gitu? Boleh dong, thank you Lendian. Apa itu GST, Lion Dadang? GST itu adalah Global Service Team. Kebetulan saat ini saya Global Service Team District Coordinator. Tugas utamanya sih adalah bagaimana membantu klub-klub ya, membantu dan juga melihat pengabdian yang dilakukan oleh klub ya, khususnya di Lions Club, di Lions Internasional ya. Apalagi kita ada 5 kos utama ya. Fokus utama pengabdian di Lions Club. 5 itu ada vision, ada diabetes. Ya, vision penglihatan. Ya, terus diabetes. Ya, terus ada hunger. Terus ada environment juga. Dan ada childhood cancer. Nah, jadi ada 5 nih ya fokus. Ada 5 fokus utama, tapi ada 3 sebenarnya juga yang menjadi perhatian dari Lions Internasional. Oh gitu. Ya, ada 3 lagi. Diapain lagi tuh 3? Biasalah Lions Internasional itu memang kan suka membantu sesama. Jadi di 3 tambahan ini ada humanitarian juga, ada disaster. Jadi kalau ada bencana alam tuh, bencana alam tuh biasa Lions Club, anggota Lions Club itu udah langsung ada di lokasi sepertinya. Dan setiap kegiatan itu melibatkan youth-nya. Oke, jadi ada 3 tambahan ya, yang tadinya cuma 5 ya? 5 kos utama, 5 fokus utama, terus ada tambahan ada 3 lagi humanitarian, terus ada disaster tadi sama youth-nya. Oke, jadi penonton, pemirsa, jadi dari 5 kita sekarang menjadi 8, kita extend ya, kita tambah lagi, bener kan? Fokus utamanya sih tetap 5 ya, tapi 8 ini tetap di enkos supaya klub-klub juga melakukan kegiatan ini. Karena di Indonesia sendiri juga banyak disaster ya. Banyak, ya kayak contoh yang gempa Cianjur ya. Gempa Cianjur itu baru terus tim itu udah langsung turun ke lapangan. Gak takut? Ya kita juga hati-hati, tapi kita juga harus terjun langsung membantu masyarakat. Kalau kayak gitu banyak nggak itu yang turun, Lion Dadang? Biasanya kita bergabung dengan seluruh anggota Lions di seluruh Indonesia. Oh, banyak. Jadi nggak hanya dari distrik apa, tapi semua turun. Kemarin misalnya nih Cianjur itu kan masuk di distrik B1 ya. Tapi semua ikut membantu dari A1, B1, A2, B2. Oke, jadi dari perkumpulan Lions ya, jadi semua turun. Semua turun ya. Nggak pikir ini wilayah ini apa gitu, nggak ya? Oke, wow. Tapi Lion Dadang sendiri gimana, turun nggak kemarin? Oh, ikut dong. Sampai ke Cianjur gitu? Sampai ke pelosok-pelosok. Nggak, terus kayak gitu di sana itu kan susah tuh. Gimana tuh? Apakah kita harus bersusah-susah naik motor gitu kan? Kalau untuk di sana dengan gempa itu aksesnya gimana ke sana? Kemarin memang kita ada beberapa lokasi pengungsian yang kita datangin itu sampai melewatin pematang sawah. Pematang sawah? Iya, karena kan memang aksesnya nggak ada jalan, jadi kita lewat pematang sawah untuk sampai ke titik pengungsian. Waduh, perlu keberanian juga ya. Iya, betul sekali. Kalau aku udah ngejerit kali itu ya, tapi nggak tahu sih, belum experience ya. Tapi one day nggak apa-apa juga, mau ikut juga kalau ada acara-acara gitu. Ada perempuannya juga yang ikut? Banyak. Oh gitu. Iya, di Lions Club kan juga banyak perempuan. Oh, laki dan perempuannya ikut semua ikut ya? Semua. Jadi semua panggilnya apa? Nggak ada ibu, nggak ada bapak ya? Semua panggilnya Lion. Oh, semua panggilnya Lion. Baiklah, kalau kayak gitu berarti kita manggilnya Lion aja ya? Oke, Lion. Oke. Terus ini ada pertanyaan. Apa saja lingkup pengabdian dalam servis yang dilakukan Lions Internasional? Apa pertimbangannya sehingga menjadi fokus pengabdian Lions Internasional?
Contoh seperti diabetes ya. Iya. Diabetes itu adalah salah satu mungkin bukan penyakit sebenarnya ya, yang menyebabkan tingkat kematian tertinggi saat ini ya. Jadi orang dengan diabetes itu populasinya juga sangat banyak saat ini seperti di dunia. Makanya itu dimasukkan dalam salah satu fokus pengabdian Lions Club, Lions International. Tanpa disadari kita suka dikit-dikit gula, dikit-dikit manis gitu ya. Iya, gaya hidup sebenarnya gaya juga hidup ya. Lebih kepada iya, betul. Kita dikit-dikit cookies, mau makan teh aja juga pakai cookies, ini pakai cookies gitu ya. Jadi semua ada gulanya ya. Sementara gula itu sebetulnya baik juga, tapi ada banyak yang dengan faktornya usia, jadi gula itu juga membahayakan. Iya. Gitu kan? Makanya karena hal tersebut, jadi Lions International fokus utama ke diabetes, karena berdasarkan data juga tahun 2019 itu ada 463 juta jiwa manusia dewasa yang hidup dengan diabetes. Dalam arti bahwa ada diabetes di dalam hidup mereka. Dan 1 dari 5 orang yang berusia di atas 65 tahun itu mempunyai diabetes. Itu fakta utama ada yang berdasarkan riset ya, Lions International. Dari Lions Club sendiri apa tuh preventnya untuk biasanya yang untuk di diabetes, apa yang dilakukan? Kalau Indonesia kita punya rumah diabetes center. Oh, punya ya. Ada diabetes center ya. Di sini. Iya, di Jakarta ya. Dan itu biasa yang dilakukan adalah pertama pastinya pemeriksaan. Screening awal diabetes. Karena banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ternyata dia mempunyai diabetes. Nggak aware lah ya. Nggak aware terhadap bahwa dia ada diabetes. Saya juga punya pengalaman sih langsung mengenai diabetes ini. Kebetulan ponakan saya dan juga karyawan saya yang saya tiap hari sama-sama tuh. Anaknya masih muda, saya tidak tahu kalau dia ada diabetes. Padahal bapaknya dia diabetes. Dan saya tidak sadar begitu dia koma di rumah sakit dan pergi, saya baru sadar. Dan bahwa benar-benar Lions International memfokuskan salah satu pengabdiannya di diabetes karena sangat membahayakan dan banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa ternyata di dalam dirinya sudah ada diabetes. Iya, dan kita nggak sadar. Makanya Lions Club, Lions International melakukan screening untuk ke masyarakat. Itu dipungut biaya nggak sih kalau kayak gitu? Enggak dong, gratis. Wah, tuh. Pemirsa, gratis, tidak dipungut biaya. Iya. Apa tuh yang dilakukan? Kayak diabetes test gitu gratis? Diabetes test dan ada penyuluhan. Ada penyuluhan juga, iya. Jadi udah kita tahu kalau kita sendiri adalah udah dites gratis, terus kita tahu hasilnya. Dan kita juga ada penyuluhan how to prevent. Terus kita bisa mengganti pola makan loh. Jadi begitu. Pola makan, pola hidup sehat. Pola hidup, Bahkan Lions di Indonesia juga ada yang mengadakan kegiatan Lions Ride. Itu memang khusus untuk for diabetes awareness. Lions Ride maksudnya goes nih? Goes, jadi menyadarkan masyarakat untuk hidup sehat. Itu buat siapa aja? Apa khusus? Terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Iya. Itu gimana tuh kalau goes kan lagi ini sekarang lagi happeningnya banget nih. Terus kalau pengen ikut gimana tuh caranya? Itu nanti akan ada brosur yang bisa diedarkan dan bisa langsung daftar. Iya. Jadi itu tujuannya untuk kampanye juga sebenarnya masyarakat supaya aware terhadap pola hidup sehat, olahraga, karena itu kan juga salah satu bisa mencegah diabetes sendiri. Otomatis ya kalau kita olahraganya bagus, gula darahnya bagus gitu ya. Iya. Oke. Sangat menarik. Kalau gratisan siapa yang nggak mau ya? Oke. Pertanyaan berikutnya. Boleh sambil diminum loh. Itu. Terima kasih, Lendian. Apa itu? Minumannya boleh sekalian diminum. Terus berikutnya, bagaimana dengan di Indonesia? Apakah harus melakukan semua 88 pilarnya itu? Wajib atau apa tuh? Jadi gini. Sebenarnya Lions Club ada slogan Lions Club itu kan adalah when there is a need, there is a lion. Di mana ada kebutuhan, di situ ada lions. Jadi tergantung juga dari kebutuhan. Kalau memang misalnya nih di lokasi sekitar tempat saya lagi tinggi nih diabetes, ya kita akan melakukan kegiatan diabetes seperti itu. Kalau kayak gitu ibaratnya kita yang mencari kadang atau
orang yang propose ke kita dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Kita mencari orang propose ke kita juga boleh. Baik ya. Iya, karena kan orang kalau orang yang langsung ke kita jadi lebih tahu kan kebutuhan mereka. Seperti itu. Paham. Iya. Jadi kita pun sendiri Lions Club juga sendiri mencari ya Line Dadang. Iya, betul. Dan kalau misalnya ada orang yang menawarkan tempat, kita pun boleh. Welcome. Gitu. Welcome. Iya, welcome. Nggak harus yang dari kita aja. Nggak harus dari kita. Karena justru orang datang ke kita berarti kan orang itu membutuhkan bantuan. Ya. Itu. Betul. Jadi kita masuk ya. Tujuannya ya? Iya. Tujuannya masuk. Oke, contoh nih ya, kalau seandainya saya kan aku nih bukan seorang dokter, arsitek atau apa, tapi saya ingin membantu di dalam pengabdiannya itu bisa dong ya, berarti nggak harus pakai profesi ya? Di Lion sih semua profesi bisa bergabung. Gitu ya, maksudnya nggak harus dokter yang diabetes gitu, enggak ya? Enggak, iya. Ya memang nanti pada saat juga. Penyuluhan pasti kita juga kerjasama dengan ahlinya ya. Iya. Karena kan kita mungkin yang bukan ahlinya mau melakukan penyuluhan kan nanti mungkin ada miss. Contohnya saya bukan seorang yang insinyur pertanian gitu, tapi aku mau membantu passion aku di environment gitu, bisa boleh ya? Boleh dong. Jadi tergantung apa, tapi akan di briefing dulu lah ibaratnya, dikasih penyuluhan dulu kan, seperti itu ya. Iya. Jadi apapun passion kita bisa masuk. Boleh bergabung di Lions Club. Itu ya. Wow, toleransinya banyak sekali ya. Gampang dong kalau gitu. Jadi ibaratnya kita tinggal milih nih passionnya mau kemana gitu ya. Terus dan sebelum kita masuk ke dalam itu di briefing dulu gitu kan. Masuk ke Lions Club maksudnya? Masuk ke dalam kegiatannya. Oh iya, pastinya masuk ke kan ada Lions Clubnya juga. Iya, kalau nggak bisa mendaftar itu gimana? Iya, kalau Lions Club sendiri kan memang ini spesialnya organisasi ini bahwa Lions Club itu tidak bisa masyarakat saya mau join dong Lions Club. Ngedaftar gitu iya, ngedaftar. Jadi itu harus ada sponsor. Jadi ada yang membawa. Contoh misalnya nih Lendian, keluarganya mau ikut Lendian bawa masuk ke klubnya, terus jadi sponsor juga bertanggung jawab terhadap anggota yang dibawa. Dan kenapa dibuat seperti ini? Karena ini benar-benar kita mau melihat bahwa orang yang masuk Lions Club juga adalah memang benar-benar orang yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi dan yang mau membantu masyarakat, mau meluangkan waktunya untuk membangun bangsa ini. Dan harus komit juga. Harus komit, iya. Iya kan, begitu join, jangan ikut join aja tapi nggak komit, susah juga, iya kan? Betul. Jadi harus aktif lah ya. Harus aktif, terus kan punya jiwa. Ini yang paling penting adalah membantu jiwa sosialnya yang tinggi sih, dan memang benefitnya luar biasa sih di Lions Club. Betul. Ibaratnya kalau seandainya nggak bisa ini ya bantu tenaga, kehadiran, gitu ya. Nggak perlu harus dengan sesuatu diukur dengan materi. Iya, betul. Ya kan? Kita dengan ikut aja ke sana juga welcome. Baik, sangat menarik. Ada yang tertarik? Kembali lagi, ada yang tertarik? Yuk cari yang terdekat di mana. Jadi di situ bukan hanya sesuatu yang berukur tolak ukur dengan materi, tapi dengan kita berkegiatan atau kita menyumbang sharing juga pasti di welcome, betul kan? Karena tidak ada pendaftaran, karena itu harus dari sponsor. Ya, betul. Networkingnya juga bagus sih ya, Lions ya? Di Lions Club networking juga bagus sih. Ya, jadi pertama kita jadi mempunyai satu keluarga baru yang mempunyai satu tujuan, yang istilahnya satu komunitas baru yang sama-sama kita punya tujuan adalah bagaimana membangun bangsa ini, bagaimana membantu masyarakat yang membutuhkan. Dan teman kita bukan hanya di Jakarta, teman kita Lions Internasional kan di Indonesia dan di seluruh dunia. Bayangkan kita punya teman 1,4 juta di seluruh dunia. Tadi kan Lion Dadang mention so many things kayak seperti suka membantu di 5 pilar itu, sekarang bertambah lagi 3 pilar lagi, ada 8 gitu kan. Terus itu dananya dari mana ya? Gimana tuh mendapatkan dana yang ibaratnya tapi tidak memberatkan gitu? Ya. Gimana tuh? Ada trik and triknya nggak? Ini sering jadi pertanyaan nih. Ini benar sering jadi pertanyaan anggota baru atau beberapa kelompok yang mau membentuk klub baru.
mereka berpikir bahwa oh mungkin Mas join di sini ada dropping dana dari apa gitu ya. Padahal sebenarnya gini, kita klub bisa melakukan fundraising. Ya. Fundraising dalam bentuk apapun ya, misalnya nih ada klub yang menjual barang-barang free love-nya, terus ada bazar, ada klub yang melakukan kegiatan olahraga untuk fundraising. Apapun yang mereka klub itu minati bisa jadi fundraising. Bisa fundraising dan bisa juga memanfaatkan CSR perusahaan sebenarnya. Iya. Nah, kenapa CSR perusahaan? Karena di Lions Club sendiri adalah bahwa 100% dana masyarakat, dana bantuan untuk masyarakat itu 100% ke masyarakat, tidak dipakai untuk admin. Itu yang luar biasa sih di Lions Club. Jadi ini contoh nih, misalnya ada masyarakat nih, saya mau bantu nih 10 juta untuk program vision, untuk mata nih, untuk mata misalnya, untuk tunanetra lah misalnya. Ya udah 10 juta itu benar-benar kita salurkan ke tunanetra. Kita tidak ada potong untuk biaya rapatnya, adminnya, transportasi Lions-nya dan sebagainya. Itu benar-benar 100% untuk sana. Dan kita ngasih sendiri, ngasih sendiri. Jadi itu yang luar biasanya lagi adalah kita jadi lega, bahagia ya, bahwa kita bisa memberi langsung. Itu rasanya beda. Betul. Dengan kita melalui orang. Kalau di Lions Club itu kita bisa membantu langsung. Tangan kita langsung yang ke masyarakat. Kalau boleh tahu, Lion Dadang sendiri udah berapa lama ya di Lions Club? Kan yang tahu dong. Ini soalnya newborn. Udah berapa lama? Saya join di Lions Club itu 2007. 2007, jadi berapa ya, matematik aku tuh agak-agak sekitar 15 tahunan ya. 15-16 tahun, jalan 16. Dan masih energi? Masih, karena memang saya suka di Lions Club. Oke, tipsnya apa itu? Masih energik, masih aktif, masih terus konsisten 15 tahun. Kalau anak sekarang bilang gaskan bro, apa itu triknya? 15 tahun loh ini? Iya, 15 tahun. Pertama gini, sebenarnya karena di Lions Club saya punya banyak temen. Mendapatkan teman yang sama, terus mendapatkan keluarga baru. Terus kenapa saya bisa bertahan sampai saat ini? Karena saya juga bisa merasakan dampak apa yang sudah saya berikan ke masyarakat. Maksudnya saya bisa melihat langsung perubahan. Ada contoh? Contoh misalnya bikin desa ya, apa itu? Oh ya, ada di Cikarang itu 2000, saya baru join itu 2007, langsung jadi pilot project desa binaan di Cikarang itu 10 tahun loh. 10 tahun? Iya, jadi kalau desa di Cikarang namanya Desa Kalijaya, tapi ada satu RT RW sekitar mungkin 200 warga yang awalnya di situ adalah masyarakatnya tidak ada penghasilan. Terus itu saya menyaksikan langsung ibu-ibunya juga. Kalau siang mungkin mengisi waktu, mungkin permainan atau apa saya kurang itu, tapi main judi lah istilahnya. Seperti itu ya. Terus tingkat kematian anak sangat tinggi. Ini di Jakarta nih? Di pinggiran Jakarta. Jadi sempat waktu itu saya datang. Kalau saya datang, Pak sini meninggal, kenapa? Sakit perut. Anak kecil. Besoknya minggu depan saya datang, sini meninggal, kenapa? Sakit kepala. Jadi gampang gitu mereka ngomongnya. Akhirnya kita sewa satu tempat, kita bangun sebagai balai sosial namanya, dan akhirnya kita mengisi kegiatan selama 10 tahun. Sampai sekarang? Udah berhenti, tapi kita udah serahkan ke masyarakat. Jadi yang jalan sekarang adalah PAUD-nya. PAUD. Tapi mereka masih bertahan? Justru malah dengan program itu akhirnya kan kesejahteraan meningkat, terus masyarakatnya juga jadi aware terhadap kesehatan. Ya. Luar biasa. Tak bisa berkata-kata. Itu 10 tahun yang lalu sudah membuat 10 tahun 2007 dalam masyarakat ya. Iya, betul. Gimana sekarang ya? Jadi sekarang saya bangga dengan tunanetra saya. Jadi si tunanetra itu masuknya ke Vision ya? Iya, betul. Tunanetranya itu gimana? Jadi gini. Awalnya kan kita melakukan ada suatu lomba lah istilahnya kayak tunanetra idol gitu ya. Cuman kan waktu itu pesertanya memang beragam, ada yang dari jalan dan sebagainya, ada yang pengamen, terus ada yang ibu rumah tangga. Dari mana-mana lah tunanetra, tapi fokus tunanetra. Terus waktu itu ketemu juara nih, juara selesai kan kegiatan kan, akhirnya kan selesai dong. Akhirnya pikir kalau udah selesai kan kita nggak ada kelanjutannya,
teman-teman disabilitas ini mau gimana lagi nih, kembali lagi dong, kasihan lagi kan. Akhirnya saya membuat waktu itu sanggar tari saman tunanetra awalnya, tapi hanya dengan tari saman aja kepercayaan diri mereka meningkat. Dan anak-anak kami ada sekarang tergabung dari 50. Itu yang mungkin dari semua 50 ini tidak ada yang menganggur. Karena kepercayaan diri dia meningkat. Ternyata bahwa mereka tampil di mana-mana jadi bangga. Ternyata saya bisa berguna juga nih untuk bangsa ini. Saya bisa berkontribusi untuk negeri ini. Jadi dia pede ya. Jadi ada yang sekarang buka warung kopi. Udah masuk tuh kemana-mana, udah juara juga. Ada yang buka bimbingan belajar bimbel untuk disabilitas, dan ini siswanya udah sampai Malaysia. Wow. Terus ada yang juara Asia Lone Ball, Asian Para Games, ada yang PNS. Jadi itu yang membuat saya betah di lain, karena saya melihat dampak langsung bagaimana kita membantu masyarakat, dan kita melihat perubahan bahwa kita berkontribusi di hidup orang. Itu yang luar biasa sih. Dan ibaratnya kita bukan untuk diri sendiri, dan orang lain. Jadi ada kepuasan lah. Iya, jadi itu jadi addicted gitu ya. Jadi kayaknya aduh seru banget loh itu. Jadi gimana buat yang di sana yang belum bergabung dengan Lions Club, dengan senang hati mencari di tempat yang terdekat ya, Lion Dadang. Betul. Kita menunggu karena kegiatannya itu bukan sedikit ya, banyak ya, ada 8 ya. Banyak kegiatan, tapi ya kembali lagi ke klub ya. Kembali lagi ke kita. Oke, hari ini kita akan fokus membantu ini dan sebagainya. Oke, dari tadi kan kita ngebahas disaster macam-macam gitu ya, yang sudah disampaikan gitu. Gimana sih caranya kalau kita mau bikin bakti sosial yang kemasannya bagus tapi besar, terus supaya dampaknya juga luas gitu loh? Gimana nih yang ibaratnya everybody bakalan tertarik, gue ikut apa tuh, gimana menurut siapa tahu kan udah 15 tahun ya 15 tahun iya. Ada tips? Biasanya sih kita juga begini. Biasa kita juga mendapatkan informasi sih dari masyarakat sekitar, atau biasa juga dari teman-teman sesama Lions Club melihat bahwa di lingkungan ini misalnya nih, di lingkungan ini nih tingkat gizi anak nih buruk nih, rendah nih. Oke, bagaimana kalau kita membantu ke sana? Nah, biasa sebelum melakukan kegiatannya kan pasti kita akan survei dulu dong. Iya. Ya, kira-kira kebutuhannya apa dan diperlukan. Nah, barulah kita survei. Oke, anak-anak ini orang tuanya butuh edukasi tentang gizi, ya. Terus anak-anak butuh bantuan makanan, seperti itu. Dan bisa juga misalnya, ternyata di sana memang tingkat kehidupan mereka, penghasilannya mereka rendah. Ya bisa ditambahin misalnya. Oke, berarti kita perlu pelatihan bagaimana meningkatkan kemandirian mereka. Nah, dari situ baru kan bisa kita kemas kegiatannya supaya menarik dan benar-benar apa yang akan kita berikan ini benar-benar kena nih, tepat sasaran nih. Tepat sasaran, dan pemirsa Lions dan non-Lions bisa bergabung gitu kan. Jadi bisa survei kan. Jadi tahu kan. Jadi misalnya di satu tempat tadi akhirnya kan ada 3 tuh yang bisa kita lakukan tuh secara bersamaan. Gizi anak diperbaiki, terus edukasi gizi, dan mungkin pelatihan keterampilan sehingga bisa meningkatkan taraf hidup. Otomatis kan taraf hidup naik, mungkin perhatian ke gizi akan lebih meningkat juga. Baru kita mengajak fellow Lions yang lain untuk bergabung, karena dengan semakin banyak tangan yang membantu, semakin banyak juga masyarakat yang ikut merasakan dampaknya. Jadi ibaratnya dalam satu baksos itu bakti sosial, jadi tidak hanya satu kegiatan. Ini tipsnya ya. Jadi ibaratnya harus ada beberapa kegiatan, jadi kayak 3-in-1 lah gitu ya. Bisa kita lakukan itu. Jadi lebih menarik ya. Kalau cuma satu itu jadi kayaknya habis itu pulang gitu kan. Dan tips juga sih menurut saya, kalau perlu kita bisa memberikan kegiatan atau bantuan itu yang berkesinambungan, bukan yang hanya sesaat setelah ini selesai. Seperti itu. Itu bagus program seperti itu. Jadi semacam kayak kita ada legacy lah buat masyarakat di sana. Contoh misalnya edukasi tadi kan kita bisa berkala, misalnya edukasi dan sebagainya. Dan berkala dan bermanfaat. Iya betul. Oke, sip. Terus
Terus kalau seandainya contoh aku nih ya, aku ini kan seorang guru gitu kan, tapi bisa nggak itu masuk di mana ya? Kalau seandainya pengen storytelling itu di mana ya masuknya dari 8 pilar itu? Oh kira-kira. Itu ada humanitarian. Oh masuk di situ. Ada literacy, ada reading action program. Jadi banyak sebenarnya kegiatan yang bisa dilakukan. Bukan hanya tadi yang kayak diabetes, vision, environment, childhood cancer, donor darah pun bisa, di Lions Club juga teman-teman melakukan. Oh. Iya. Kita pernah membuat satu perpustakaan untuk masyarakat pinggiran Jakarta. Luar biasa. Ya. Apa sih rahasianya? So pemirsa, kalau as a teacher ya kan sebagai guru, kalau pengen bergabung dengan Lions Club, dimulai dengan berbagi storytelling ke tempat-tempat yang kami akan sediakan. Terus begitu kalau memang hatinya terketuk atau pengen ikut bergabung, silahkan. Jadi dimulai dengan, karena mungkin dia ngerasa aku kan sebagai guru, gue kan nggak bisa apa-apa, yang bisa aku contribute adalah membacakan cerita. Masuk ya. Join dalam kegiatan Lions Club bisa kok. Bisa ya. Bisa. Oke. Tuh untuk para guru banyak loh itu, para guru, teachers. So please welcome. We have a reading actions program as well. Yes. Right? Okay. Alright. Ini ada pertanyaan lagi nih, sebentar dibuka. Ini kayak banyak ya pertanyaannya. Baru nggak nyangka nih. Aduh, bentar ya. Ini artis sekali deh ini. So kembali lagi pertanyaan terakhir. Jadi tidak harus menjadi anggota Lions untuk mengikuti kegiatan. Ya, bisa join dengan kalau misalnya ada kegiatan Lions Club, non Lions pun bisa ikut. Jadi bisa untuk umum ikut membantu masyarakat, karena kita juga pastinya kan membutuhkan bantuan dari luar ya, termasuk kayak misalnya funding dana gitu kan. Kita juga kalau bisa mencari bantuan dari luar juga untuk kita bisa bantu salurkan. Karena semakin banyak tangan akan semakin meluas pengabdian kita, akan semakin banyak masyarakat yang kita bantu. Jadi kalau seandainya kita punya kegiatan, tidak perlu mendaftar, bisa datang langsung. Jadi kalau ada logo Lions Club yang kita sedang mengikuti, bisa jadi volunteer di situ. Betul. Siapa tahu begitu datang jadi volunteer, tiba-tiba jatuh cinta dan bergabung dengan Lions Club. Ada loh saya seperti itu. Oh ya? Iya. Hanya gara-gara pengen meneruskan nih, kebetulan salah satu sahabat dekatnya pengen membantu tunanetra waktu itu, tapi sahabatnya belum sempat nih membantu tunanetra khususnya di vokal. Terus sahabatnya wafat, akhirnya dia datang pas saya pengen melanjutkan cita-cita sahabat saya. Datang dia dan dia jatuh cinta, akhirnya bergabung. Tapi memang ya sih, kalau udah once you do it from your heart gitu. Betul. Kita memang udah sincere gitu, apa ya, udah jatuh cinta lah itunya ya. Kalau udah jatuh cinta tuh kayaknya susah ya move on-nya ya. Dan akhirnya tidak ada capeknya gitu ya. Kadang orang pikir kok ada pengabdian di sini, pengabdian sih tidak capek karena kita memang benar-benar ikhlas, tulus dan memang suka. Betul. Jadi Lain Dadang sendiri udah sehari ini berapa kegiatan? Udah berapa kalau boleh tahu bocoran? Enggak, hari ini saya mendampingin anak-anak tunanetra saya. Oh, anak-anak. Iya. Oke, ada tips and tricks lagi sebelum kita tutup? Jadi untuk masyarakat yang jika ingin bergabung dengan Lions Club mungkin bisa mencari informasi sih di mana ada Lions Club terdekat. Tidak harus langsung join sebenarnya. Bisa juga ikut dulu kegiatannya. Jika sudah benar-benar oh ya ini tempat yang tepat untuk saya ikut membangun negeri ini, ya udah bisa bergabung di Lions Club tersebut. Dan ketemu Lain Dadang. Ya pastinya. Pasti ketemu Lain Dadang di situ kan. Saya setuju. Apalagi nggak ada lagi tips yang mau ditambah add on? Cukup sih dari saya. Cukup. Oke, kalau gitu kita tutup. Terima kasih Lain Dadang atas kehadirannya. Terima kasih juga sudah diundang. Thank you everyone for listening to our podcast. This podcast has been brought to you by Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 A1. Looking forward for your likes,
like, subscribe, and comment. Please follow our Instagram. Jangan lupa yang di follow Lions_clubs_307A1 ya. Terus jangan lupa ditonton terus. Salam pengabdian. We serve with compassion.